Santai ya. Aku ngomong ke sadayana karena memang orang-orang yang kesini adalah orang-orang yang luar biasa. Pada kesempatan sore hari ini kita mungkin talk show aja ya. Ya, so. Jadi seolah-olah seperti ini banyak orang mengatakan bahwa kehidupan itu ditentukan oleh tindakan. Ya, jadi setiap orang itu hasil apapun yang terjadi pada kehidupan itu akan tergantung kepada tindakannya. Karena seperti itu. Setuju seperti itu. Karena begini rekan-rekan sekalian ya. Di dalam diri manusia itu ada yang namanya ini, ada neokortek. Neokortek itu disebut juga batang otak atau kelenjar di bawah otak. Kelenjar di bawah otak itu pusatnya pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan itu rekan-rekan sekalian itu dihasilkan di yang namanya neokortek. Neokortek itu kelenjar di bawah otak gitu kan. Ketika kita mempunyai pikiran dan perasaan, maka disitulah neokortek itu bergetar. Oke? Pikiran perasaan akan sangat mempengaruhi kepada tindakan. Bagi contoh lagi rekan-rekan sekalian begini. Ketika pikiran dan perasaan itu seseorang seperti apa, nah maka dari situ neokortek itu bergetar. Ketika neokortek itu bergetar, otak itu bergetar, maka susunan tulang belakang itu bergetar. Ketika susunan tulang belakang itu bergetar, disitulah si organ-organ itu fungsional sesuai dengan getarannya tersebut. Dipahami rekan-rekan? Bisa. Jika seseorang dalam kondisi yang marah berarti kan, maka getarannya tersebut itu akan membentuk molekul marah pada setiap organnya. Yang kedua, ketika seseorang tersebut dalam pikiran dan perasaannya sedih, maka getaran yang ditimbulkannya tersebut adalah getaran sedih yang akan menggerakkan setiap organnya itu untuk getaran sedih. Begitu selanjutnya, seseorang kecewa, seseorang kurang percaya diri, seseorang takut, neokorteknya bergetar berdasarkan rasa itu. Nah maka ketika susunan tulang belakang bergetar seperti itu, maka akan menggetarkan seluruh organ itu pada perasaan yang ada pada saat itu. Nah disitulah bedanya orang yang sukses dan orang yang telat dan orang yang cepat. Oke. Jadi pikiran dan perasaan sangat mempengaruhi terhadap tindakan. Makanya berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah memperbaiki pikiran dan perasaan. Mengatakan tidak penting berapa kali kita terjatuh. Yang paling penting seberapa cepat kita bangkit. Oke, berarti sama dengan seseorang itu akan berhasil itu adalah ketika seseorang itu secepat mungkin memperbaiki pikiran dan perasaan. Gampang diucapkan, perlu proses dalam pelaksanaan. Tetapi rekan-rekan sekalian, kalau sudah menjadi kebiasaan, sulit apa mudah? Mudah. Makanya kenapa perlunya kita repetisi itu mengulang. Kenapa sholat itu terus diulang gitu. Sudah iftitahna antara sholat subuh dengan sholat duhur dengan sholat asar beda tuh. Iftitahna ini wajah tuh wajah alilali fatara sama wati wal ardo kan gitu ya, semuanya seperti itu ya. Tapi direpetisi terus diulang. Supaya apa? Supaya bermahkota terhadap diri kita. Begitu memperbaiki pikiran dan perasaan. Sehingga ketika seseorang itu sudah mampu memperbaiki pikiran dan perasaan, maka disitulah akan timbul tri pranata. Yang rupa. Tri itu sama dengan 3.
Pranata itu adalah organ khusus. 3 organ khusus nih kalau di dalam jasad kita apa? 1 otot. Ya, organ khusus ini, organ khusus yang berhubungan dengan semua yang namanya organ. Jadi organ-organ ini adalah langsung berhubungan langsung dengan organ-organ yang lainnya. Yang pertama itu otak. Yang kedua adalah saraf kranial. Yang disebut saraf kranial itu sama dengan meridian. Ada meridian paru-paru, ya. Ada meridian usus besar. Ada meridian pembungkus jantung. Ada meridian apalagi? Tri pemanas. Ada meridian jantung. Ada meridian usus kecil. Nah, itu disebut saraf kranial. Ada 12 saraf kranial yang berhubungan langsung dengan seluruh organ dari atas sampai bawah. Dan yang ketiganya itu adalah panca indera. Itu berarti yang pertama apa? Mata. Yang kedua berarti hidung. Yang ketiga berarti apa? Lidah, pengecap. Yang keempat telinga. Yang kelima kulit. Jadi ayat kesadayana. Ayat. Jadi seseorang tersebut ini pikirannya sedang baik ataupun kurang baik bisa ditinggali guna misalnya itu terganggu, seluruhnya juga terganggu. Oke, ya. Kemudian saraf kranial juga seperti itu, dan panca indera juga itu berhubungan langsung dengan seluruh organ. Nah, ini berbicara pasti alam mereka sekalian. Berbicara budayanya nih, nanti biar ada tanya jawabnya ya nanti dulu. Jadi kalau berbicara kemampuan memahami tanpa melewati fase rasional dan intelektual atas satu isu. Kan biasa ya kalau orang biasanya manusia biasa kan. Manusia biasa itu bukti lah gitu kan. Ya. Jadi selalu berpikir kurang mah arti gitu kan. Ya misalnya contoh coaching kudu 3 produk gitu kan. Kan kalau orang yang rasional kemampuan ini saya tadinya lah gitu. Nah, itu yang rasional berarti kan ada tahapan penjajakan dulu, ada tahapan sudah seperti itu, udah penjajakan kemudian dia melakukan, mikir lagi, melakukan, mikir deh gitu. Nah, itu melewati fase rasional dan intelektual. Tapi kalau orang-orang yang intuisi itu adalah kemampuan memahami sesuatu tanpa melewati fase rasional dan intelektual atas satu usul. Jadi anggocir geus berhasilnya. Cek anggocir ayeuna kudu 3 paket ke coaching. Dulu. Nah, itu orang-orang yang mempunyai intuisi. Dari jumlah di semesta angkasa dan bumi ini manusia hanya 5% saja betul. Makanya orang-orang yang ke sini saya bilang bahwa orang-orang yang luar salah satunya